Anda kembali menyaksikan Kompas Malam. Saudara, kita masih bicara mengenai radikalisme di dunia maya. Peraturan perundangan pada akhirnya kemudian selalu ketinggalan dengan tindak pidana apapun itu, termasuk terorisme yang kemudian sudah begitu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi saat ini. Saya ingin mendengarkan lebih banyak lagi dari Pak Supyadin soal spesifik soal perkembangan penyebaran radikalisme lewat dunia maya, Pak Supyadin. Bahasan apa saja yang sudah kemudian dibahas di rapat-rapat pembahasan materi muatan yang akan dimasukkan ke dalam revisi nanti? Cukup banyak ya, antara lain misalnya tentang adanya latihan-latihan yang mengarah kepada seperti latihan militer, tetapi itu sebenarnya kamuflase, yang dia merupakan latihan fisik ya, untuk melatih mereka menghadapi kemampuan aparat. Nah, itu sudah bisa ditindak? Iya, ke depan sudah bisa. Kemudian rapat-rapat atau kegiatan apapun, bentuk gerakan apapun yang mengarah kepada aksi terorisme, itu nanti sudah bisa dilakukan penindakan. Cuman dengan catatan kita tidak boleh juga melanggar KUHAP. Jadi seseorang boleh ditangkap dengan tuduhan seperti tadi, dengan catatan dia memenuhi bukti permulaan yang cukup. Nah, itu tidak boleh diingkari itu. Nah, bukti permulaan yang cukup itu salah satunya apa? Kalau saya boleh katakan di sini, harus berdasarkan laporan intelijen. Laporan intelijen yang sudah dianalisa, bukan laporan orang intel. Jadi laporan beda betul sudah istilahnya dianalisa, ya? beda. Sudah dianalisa oleh lembaga, maka kesimpulannya layak untuk ditangkap. Nah, polisi melakukan itu. Nah, itu. Tentu koordinasi semacam itu sudah dilakukan selama ini ya Pak Pujo? Jadi kalau mengenai masalah koordinasi di lapangan ya, khususnya menyangkut anggota-anggota yang kita di lapangan, ini kita melakukan koordinasi terus-menerus. Jadi baik operator intelijen, kemudian anggota terbuka, kemudian yang ada di khususnya tadi di dunia maya, yang ada operator-operator di dunia maya. Cyber patrol ya? Cyber patrol yang di Baris-Krim, kemudian di intelijen, Intelkam maupun di kita di multimedia. Ini semua sudah saling memberikan informasi dan ini sistem ini sudah jalan, sudah lama sebenarnya kan begitu. Hanya memang kita perlu terus-menerus melacak ini. Namanya kan tadi ini cyber terrorism, kan begitu. Cyber terrorism ini kan mereka bergerak pada algoritma yang ada di muatan konten-konten. Dan ini kan ada namanya search engine. Ya, search engine itu orang mau mencari, namanya lone wolf itu kan mencari apa nih? Saya mau pengen cari tentang umpamanya ISIS atau Daesh. Dia ketik Daesh, muncullah berbagai konten artikel ini. Dan membahas soal gitu. itu. Nah, ini kan dunia yang begitu luar biasa, jutaan miliaran per detik bisa masuk informasi. Nah, ini bagaimana caranya kita bisa dominan situ. Pemerintah tidak kalah dengan orang-orang liar ya yang memberikan berbagai konten pelajaran negatif, bagaimana membuat bom dan lain-lain. Karena tiap hari kita take down hari ini, besok muncul lagi. Kita take down hari ini. Nah, ini kita harus kuat di situ. Tidak hanya polisi aja kan, karena ini berbagai lembaga. Ya, berbagai lembaga yang ada harus kuat dan itu harus bisa nutup semua. Kita upayakan masuk di begitu orang mencari mau belajar tentang apa, ketutup. Nggak dapat dia. Dia harus ke halaman 10 nggak dapat dia. Baca satu persatu sampai halaman 10 nggak dapat. Tapi itu tengah dilakukan Pak Pujo. Kita melakukan terus-menerus. Kita kan polisi bergerak. Kan ada lagi Badan Cyber. Ada lagi Kominfo dan lain-lain ya. Ini bergerak, kita berusaha mencari format yang jelas. Bagaimana caranya ini kita negara ini dominan hadir di dunia maya. Dunia maya. Tidak bisa kita menjadi sekedar player, tapi kita key player. Begitu. Pak Pujo, saya ingin mendengar secara sederhana gini deh. Ya. Ada yang bikin akun Facebook, ada yang bikin akun Twitter misalnya. Ini penting untuk didengarkan oleh semua penonton Kompas Malam. Yang berani kemudian memasukkan konten atau setidaknya repost, ya kan, repost kemudian retweet konten-konten yang yang berbau radikal begitu. Setidaknya itu bagaimana kemudian cara kepolisian bisa tahu bahwa saya sedang menyebarkan paham-paham itu atau saya sedang belajar itu di internet. Kita kan memiliki namanya patroli cyber. Ini 1 kali 2 jam kita patroli terus. Jadi seperti tekniknya sama, seperti para pemain yang retweet dan lain-lain, mencari di dunia maya yang berbagai komunikasinya ya,
mereka transportasinya temannya ini kelihatan di- itu luar biasa. Kita juga sama, kita masuk ke situ. Kan begitu. Kita masuk situ, kita Jadi monitor Anda di orang. Dunia Maya bukan tanpa diawasi oleh Iya, cyber kita hadir criminal. juga. Kalau mereka boleh anonim, kita juga boleh anonim. Ya, Dan itu sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. kita lakukan terus-menerus. Nah, itu saya tambahkan ya. Ya, Mengapa sekarang teroris itu menggunakan dunia maya? ya, Pertama, kecepatannya luar biasa. Kita lihat saja, akibat dari bisnis online itu, sekarang kan banyak kan surat kabar yang manual itu mati. Ya, ya. betul. Akibat ini. Ya, Nah, betul oleh sekali. karena itu, kita sekarang, saya sudah bicara dengan Menkominfo, kita ini kan sekarang tergantung Google, kan gitu ya. Ya, Kita tidak punya pencari ya. sendiri. ya. Nah, saya sudah pernah bilang pada Pak Menteri, bisa nggak kita membangun sebuah sistem media online, sistem sosial media ini, yang kalau orang misalnya, kita bikin sistemnya, begitu dia mau memasukkan hal-hal yang tidak baik, itu sistemnya langsung nolak sendiri. Seret, nggak bisa masuk. Dia mau masukkan misalnya bagaimana cara membuat bom, masukkan ke Facebook, nolak sendiri gitu. Nah ini kalau ini bisa kita bangun di Indonesia ini, tanpa mengikuti misalnya dengan Google itu, ini perlu menurut saya ke depan. Penyesuaian diri dengan kemajuan Iya, teknologi kalau dan tidak, sebagainya ya. kita mau misalnya membongkar sebuah dokumen misalnya, teroris, izin Google dulu. Ya kan? Nggak bisa kita langsung buka. Misalnya apa? WA. Misalnya Telegram. Nggak bisa kita buka sendiri. Kita harus ke mereka dulu. Nah, jadi ini bagaimana membangun sebuah sistem. Nah oleh karena itu di sini menurut saya, karena dia makan dunia maya, sekarang kita himbau seluruh warga Indonesia pengguna dunia maya harus menjadi juga early warning system dalam dunia maya. Begitu Misalnya, dia coba sederhananya. iseng-iseng buka, loh ini kalau ada yang begini. Nah, Misalnya segera temannya di dilaporkan. Facebook nih sudah Nah, mulai lapor kelihatannya. kepada cybercrime dari Polri, lapor kepada patrolinya. Ya. Itu cara sederhana kita semua ya untuk bisa melawan terorisme ya. Buka ada teman yang kira-kira agak-agak mencurigakan, mungkin bisa langsung bisa bisa disampaikan ke Pak Pujo dan kawan-kawan. Ada mekanisme itu gampang Pak Pujo. Ada, jadi Ada. kita di internet ini kan memiliki juga ya, memiliki akun-akun. Contohnya antara lain kok kita ini di Humas Polri kan itu. Oh iya, Go.id. kita bisa Kita mention, cari, ya. kita cari kan itu. tribratanews.go.id dan lain-lain. Ini tinggal cari Polri, halo polisi, itu kan situ juga kita bisa menginformasikan berbagai informasi yang ada tentang lalu lintas dan lain-lain. Bisa. Dan Banyak itu kan yang- sistemnya sudah ada, Mbak. Contoh aja Facebook. Kita bikin Facebook, itu kan ada setting privacy. Betul. Sehingga kalau orang mau masuk, dia tanpa izin kita nggak bisa masuk. Nggak bisa lihat Atau kita bisa foto-foto report. kita, kan gitu. Nggak bisa buka data kita. Nah itu begitu contohnya. Langsung aja ditolak oleh sistem, nggak bisa, Anda tidak bisa masuk, harus seizin gitu. Nah ini yang saya maksud jadi, jadi Ya. bagaimana membangun itu semua? Kenapa? Kecepatan dunia maya itu luar biasa. Kalau kita punya internet cuman kecepatannya 4,5 Mbps, Ya. Kecil sekali ya. tentara terorisnya punya kecepatan 100 Mbps. Begitu dia masukkan, kita baru mau buka dia udah Dia udah punya ini. Ya. Dia udah punya cara lain. Selangkah bisa selangkah lebih maju dari ini. Mas kan ada di crisis center. Mas kan Anda juga di crisis center karena menerima aduan atau setidaknya mereka yang merasa tengah ada proses indoktrinisasi, ada pemasukan paham radikalisme. Anda juga kemudian melakukan penyesuaian itu atau masih kemudian menerima lewat telepon atau apa? Lewat kita lewat medsos masih karena memang mereka juga intent mengadakan perekrutan di medsos. Bahkan mereka bikin komunitas-komunitas. Makanya kita nggak ya? mau kalah juga. Anda bisa sebutkan komunitas apa itu supaya kemudian diketahui secara luas? Banyak sekali sebenarnya. Jadi komunitas-komunitas yang ada yang tertutup, yang terbuka. Makanya kita nggak mau kalah. Kita juga membuat komunitas-komunitas terutama untuk kalangan perantau. Karena korban yang paling banyak, kalangan radikal yang sampai sekarang belum tersentuh oleh pemerintah. Itu kalangan perantau. Yang mereka dari daerah Perantau. kerja ke Jakarta, tinggal di pinggiran Jakarta, di daerah Jakarta Timur, daerah Bekasi, Cikarang. Kalau pelajar mahasiswa masuk kelompok radikal, biasa pulang sore, pulang malam, atau mungkin pembayaran tepat telat. Kalau kalangan perantau yang tinggal di kos-kosan, siapa yang memantau? Mau pulang sore, mau pulang malam, seminggu, 2 Nggak ada minggu, yang tahu. mau pulang sebulan, gak ada yang bayar, paling yang nyari yang punya kontrakan. Nah, ini yang menjadi perhatian kita juga untuk mengingatkan kepada mereka, kalau mau belajar agama yang jelas, jangan sampai mengkafirkan, jangan sampai yang tertutup, sampai yang menyalahkan orang lain bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi nggak ada yang aneh-aneh gitu.
Jadi Anda sudah melakukan apa namanya kontra terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh mereka. Nah, tapi kan kemudian saat ini iya lewat media sosial. Kalau mereka yang disasar adalah mereka yang melek media sosial. Anda juga menerima di luar dari mekanisme lewat media sosial. Ya, kita juga lewat komunitas itu bikin seminar-seminar anti radikalisme sesuai dengan daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, di wilayah-wilayah Jawa Tengah. Misalnya kita masuk satu kabupaten, kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan, kita minta satu sekolah mengirimkan 5 siswanya untuk aktif di kegiatan kita. Satu kabupaten ada sekitar 150 sekolah aktif dan mereka kita jadikan sebagai TOT, training of trainer, yang kita berharap bisa menyampaikan kembali. Ingat loh, kita hari ini dikepung oleh banyak sekali persoalan, sebenarnya bukan hanya radikalisme, narkoba, pornografi, tapi yang memang intent dan bisa ada di sekitar kita radikalisme. Jadi kita harus nasionalisme, ini yang nasionalisme kita harus peduli terhadap persoalan sosial. Karena banyak orang tua yang akhirnya salah kaprah, melihat teroris, radikal. Kemarin saya di beberapa kampus di Jawa Tengah juga, banyak yang akhirnya begitu kita bikin pesan dan kesan, saya nggak boleh ikut pengajian agama karena takut direkrut kelompok radikal. Boleh kita waspada, tapi jangan sampai fobia. Karena ketika anak jauh dari agama, otomatis nanti akan dekat dengan pergaulan bebas, narkoba dan lain sebagainya. Jadi harus seimbang. Harus seimbang. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu materi muatan yang baru kemudian melibatkan banyak komunitas dan setidaknya sama-sama melawan lewat dunia maya yang dilakukan, tidak hanya pihak kepolisian. Pak Pujo mau cerita nih, saya tahu. Tapi kita jeda dulu Pak Pujo ya, boleh? Oke, saudara tetaplah bersama kami, nanti Pak Pujo akan saya berikan kesempatan untuk kemudian menerangkan banyak hal soal kontraterorisme sesaat lagi.